Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang telah setia menyertai hidup kami hingga saat ini. Kami masih boleh datang ke hadapan-Mu di dalam ibadah persekutuan keluarga ini. Di dalam hidup memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian kami, lewat doa kami. Kiranya terimalah Tuhan pujian kami, persembahan kami, doa kami. Dan kami ingin dikuatkan oleh firman-Mu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami sebagai gereja-Mu. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami mendengarkan, melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, firman Tuhan buat kita pada ibadah persekutuan keluarga ini tertulis dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5-7 yang mengatakan seperti ini. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, bahwa cinta adalah perekat hati manusia dalam membangun hubungan kasih persaudaraan, persekutuan, dan juga untuk membangun keluarga atau membangun rumah tangga. Dengan cinta, manusia dapat menembus semua batas dan tantangan dalam berpikir, berkata, dan melakukan semua tindakan guna merealisasikan, mewujud nyatakan kecintaannya. Itulah yang dapat tergambar dari pernyataan tulisan Raja Salomo dalam kitab Kidung Agung, khotbah buat kita saat ini. Saudara-saudara, goretan dalam tulisan Salomo ini adalah merupakan cinta dari isi hatinya yang tulus dan mendalam, yang kemudian digubah menjadi lagu, atau cintanya atas cintanya kepada istrinya yang pertama, di mana istrinya adalah seorang wanita perempuan yang lahir di desa. Di pekarangan rumahnya tumbuh pohon apel di suatu daerah padang gurun. Untuk itu, saudara-saudara, adalah kebiasaan orang yang sedang mengalami atau berada dalam perasaan cinta. Hatinya bersenandung, pikirannya menerawang ke alam suka dan kebahagiaan. Cinta yang berbalas tidak bertepuk sebelah tangan. Biasanya akan mendapat apresiasi atau penghargaan perbuatan dan tindakan yang dapat menyenangkan hati yang dicintainya. Saya pernah mengingat satu lagu tentang cinta yang seperti ini. Cinta yang tulus di dalam hatiku, yang bersemi karenamu, hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu
seluruh hidup dan jiwaku. Boleh kita katakan seperti ini? Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, Yesusku, seluruh hidup dan jiwaku. Jadi karena kita mencintai Tuhan, karena Tuhan telah mencintai kita, maka seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Cinta tidak dapat dinilai atau dibayar dengan materi, tapi dengan pengorbanan. Seseorang akan melakukan apapun demi mempertahankan dan memelihara cinta yang sudah terrajut, supaya cinta itu semakin seperti kembang yang merekah, wangi yang semerbak, supaya tidak kuncup atau layu, kemudian sirna dan hilang seperti air yang menguap. Kalau kita perhatikan ungkapan dalam ayat 6 dan ayat 7, biasanya seorang pasangan cinta akan menuntut nilai dirinya karena cintanya, menjadi lambang atau simbol materai yang mengesahkan ikatan, mengesahkan perjanjian yang tidak dapat diubah atau diubahkan karena apapun. Tidak akan membuat dirinya selaras dengan materi yang dapat dinilai dengan harga atau bobot barang yang dapat ditawar di dunia ini. Cinta yang sejati akan lebih kuat dari kekuatan yang dapat mengguncangnya, mencobai dan menyirnakan cinta itu. Cinta yang sejati akan lebih kuat dari kekuatan perekat atau lem apapun yang meneguhkan dan menyatukan material, atau yang meneguhkan perjanjian ikatan yang ada di dunia ini. Nyala cinta yang sejati akan lebih berkobar dari kobaran api yang menyala-nyala, dan tidak akan dapat dipadamkan oleh tiupan api atau juga oleh derasnya banyaknya air. Cinta sejati tidak akan dapat dipatahkan godaan dari luar, isyarat uang, harta, keindahan, kecantikan, kemolekan, kegantengan, jabatan, dan juga banyak hal lain yang mungkin dapat menggoda akan cinta itu. Itu tidak akan dapat dipatahkan oleh cobaan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, apabila ada nilai cinta kasih yang sudah terpaut dalam diri seseorang menjadi berubah karena cobaan atau pencobaan, maka itu bukan lagi dikatakan cinta, tapi suatu kamuflase hidup, kamuflase kata, sikap, dan perbuatan. Orang yang mengkhianati cinta dalam dirinya biasanya karena tidak merasa bersyukur, dan dia akan melakukan kecurangan, kekejian, dan kejahatan lainnya. Pengkhianatan cinta akan dapat dirasa, dilihat, disaksikan pasangan cintanya dari cara, dari sifat dan perbuatan orang yang mengkhianati cinta kasih itu. Akan mengakibatkan ketidaknyamanan dan menimbulkan pertengkaran, kekacauan dalam hubungan orang yang terkait dengan cinta kasih itu. Sehingga untuk itu saudara-saudara, jagalah dan peliharalah cinta kasih yang sudah bertumbuh dan berkembang, yang sudah diberikan Tuhan kepadamu, yang sudah menjalin persekutuan baik dalam dirimu dengan pasangan cinta kasihmu dalam keluargamu, dalam hubunganmu dengan orang yang lain. Lambang cinta yang dilukiskan di gubah Salomo menjadi nyanyian ini dapat kita rasakan dalam cinta kasih Yesus di dalam hidup kita sebagai orang Kristen.
sebagai orang yang percaya kepadanya. Kristus Yesus adalah wujud penyataan kasih Allah kepada dunia, kepada manusia berdosa. Di dalam kasih Allah, segala kata, tindakan, dan perbuatan yang dinyatakan Yesus Kristus adalah bentuk kasih tulus dan sempurna. Dalam kasih Yesus itu tidak ada yang perlu diuji, diragu sangsikan, karena kasih itu tanpa pamrih. Kita ingat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada kita, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Dari apa yang digambarkan Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 29, bahwa Yesus adalah mempelai laki-laki dan manusia adalah mempelai perempuan. Yesus adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita, yang datang kepada manusia yang dikasihinya untuk menyatakan cintanya yang setia, supaya manusia menyambut dan menerimanya dengan cinta kasih juga. Manusia yang membuka diri dan menerima Yesus sebagai kekasih hatinya, ia sudah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Sehingga manusia yang sudah menerima Yesus, yang sudah ikut menjadi anggota kerajaan Allah, akan hidup dalam kata, pikiran, tindakan, dan perbuatan sebagaimana anggota keluarga kerajaan Allah, anggota yang sudah hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, kalau kita selaraskan dengan khotbah minggu, yaitu epistel, nats bacaan yang kita baca tadi, bahwa kasih Allah dalam Yesus Kristus harus menjadi gambaran cinta kasih keluarga kita, cinta kasih secara pribadi masing-masing di dalam hidup kita. Paulus mengatakan dalam sikap istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak, harus ada cinta kasih yang diwujudkan lewat simbol hubungan sesuai dengan statusnya. Kalau dia sebagai orang tua kepada anaknya, ada yang harus dilakukan. Anak kepada orang tua harus melakukan supaya dia menjadi anak yang baik. Suami kepada istri harus mengasihi seperti dirinya sendiri. Istri harus tunduk kepada suami. Saudara-saudara, jika setiap pribadi anggota keluarga Kristen semua mengikuti ajaran cinta kasih Yesus Kristus, dan juga seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang berbahagia dan bersukacita. Untuk itu, saudara-saudara, marilah kita hidup di dalam cinta kasih yang sungguh kuat dan teguh, yang tulus kepada Tuhan, kepada sesama kita, dan kepada semua orang yang ada mungkin bersama dengan kita, dan terlebih supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami, mendidik kami melalui khotbah yang kami dengar pada malam ini, supaya kami hidup dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami, kepada saudara kami, di dalam keluarga kami, di dalam sebagai pelayan di gereja, atau sebagai jemaat gerejamu, khususnya di HKBP Betojo. Biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh saling mencintai, saling mengasihi. Karena itulah yang sudah Tuhan nyatakan dalam kasih-Mu, supaya kami boleh hidup saling mengasihi. Tuhan, kami berdoa supaya semua jemaat-Mu di dalam situasi yang begitu menegangkan saat ini karena corona,
memberikan berkat kasih setia untuk menyelamatkan, menjaga, memelihara kami. Jika ada yang sudah sakit, berkati untuk kesembuhannya. Jika ada yang kekurangan makanan dan minuman, berkati untuk boleh menerima anugerah-Mu, berkat-Mu melalui orang-orang yang baik, yang berkelimpahan atas anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan semua kami merasakan kasih Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh kuat untuk melakukan perjalanan hidup kami memuliakan nama Tuhan, menjalankan semua aktivitas kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.